HAD Channel Indonesia. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله videonya tadi. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada sahibul bait, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan tempat tinggal beliau serta usaha beliau. Dan tentunya secara pribadi saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada keluarga Bapak Ansor dan Ibu Acil. Amin. Semoga Allah memberikan semua ujian yang menimpa pada keluarga beliau diganti oleh Allah dengan surganya. Amin. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak ada kata yang patut kita ucapkan di pagi hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita dipertemukan kembali dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga perjalanan langkah kaki niat kita untuk menuntut ilmu di pagi hari ini tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Amin. Lebih dari itu Bapak Ibu sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga kita semua termasuk di dalam hadis yang Nabi sebutkan tersebut. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, dari hati yang paling dalam kami mengucapkan maaf atas keterlambatan kajian pada pagi hari ini. Semoga menunggunya Bapak Ibu tercatat sebagai ladang amal yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita. Seperti biasa, kajian kita di Kamis pekan yang ketiga, materinya adalah membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Khalid Al-Husainan hafizahullah ta'ala, kitab yang berjudul Aktsaru min alfi sunnatin fil yaumi wal lailah, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam. Pada kajian yang lalu, terakhir pertemuan kita di bulan Februari Bapak Ibu sekalian,
Maret, April, Mei kita libur karena udzur dan juga Ramadan serta hari raya. Maka pagi hari ini kita masih memasuki sunnah yang nomor 2. Jadi kajian yang lalu kita telah menuntaskan sunnah yang pertama, yaitu sunnah bangun tidur, ya, sunnah ketika bangun tidur ini sudah kita tuntaskan. Adapun pada pagi hari ini kita akan memasuki sunnah yang nomor 2 kalau kita lihat di dalam daftar isi buku tersebut, yaitu sunnah keluar dan masuk kamar mandi. Sunnah keluar dan masuk kamar mandi, atau kalau mau disingkat sunnah buang hajat. Buang hajat sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat di buku ini Bapak Ibu sekalian, di buku terjemahannya hanya ada 3 poin saja. Sunnah keluar dan masuk kamar mandi. Di dalam buku ini disebutkan yang pertama, masuk kamar mandi dimulai kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Yang kedua, berdoa ketika akan memasuki kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Yang ketiga, berdoa ketika keluar dari kamar mandi dengan doa ghufranaka. Hanya itu kalau di buku ini Bapak Ibu. Padahal kalau kita lihat dalam kitab-kitab yang lain, maka tentunya pembahasannya lebih luas. Makanya di awal pembahasan kitab ini saya sudah mengatakan kepada Bapak Ibu, saya tidak hanya menukil di buku ini saja, tetapi juga saya ambilkan dari kitab-kitab yang lain keterangan-keterangan dari para ulama untuk menambah perbendaharaan ilmu kita. Baik, kalau di total sunnah keluar dan masuk kamar mandi, kalau di total ya, itu tidak kurang Bapak Ibu sekalian dari 15 poin. Dari 15 poin. Itu ya, tidak kurang dari itu. Baik, apa saja itu? Mari kita bahas satu persatu. Semoga Allah berikan kelapangan waktu kepada kita dan memberikan kita hidayah taufik sehingga kita bisa mempelajari materi ini sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, langsung saja ya kita masuk materi kita, yaitu tentang sunnah keluar dan masuk kamar mandi. Inilah indahnya Islam, inilah kesempurnaan agama Islam. Islam bukan hanya membahas masalah-masalah yang sifatnya usul pokok seperti tauhid, akidah, manhaj. Bukan hanya itu. Islam bukan hanya membahas agama yang membahas masalah-masalah yang sifatnya furu, cabang-cabang, seperti masalah jual beli, masalah fikih dan yang lainnya. Tetapi masalah-masalah yang dianggap remeh oleh sebagian kaum muslimin itu juga dibahas di dalam Islam. Salah satunya yang kita kaji pagi hari ini, masalah buang hajat saja diatur di dalam Islam. Coba Bapak Ibu lihat, agama mana di dunia ini yang membahas secara detail rinci masalah buang hajat kalau tidak Islam. Maka berbahagialah, bersyukurlah kita menjadi hamba-hamba Allah yang lahir di muka bumi ini sebagai seorang muslim beragama Islam. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita pula dalam keadaan Islam, muslim, dengan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Baik, yang pertama Bapak Ibu, adab ketika keluar dan masuk kamar mandi, menutup dan menjauhkan diri dari penglihatan orang lain. Jadi yang pertama adalah menutup dan menjauhkan diri dari penglihatan orang lain. Jadi kalau kita itu mau buang hajat, ya jangan sampai di tempat terbuka. Tapi lihat Bapak Ibu, di sekitar kita, di masyarakat kita, masih banyak loh orang itu buang hajat di pinggir jalan, ya. Mohon maaf ini ya, mohon maaf. Para pak supir biasanya itu ya, terkadang dia tidak memilih ke rest area atau ke toilet umum, tidak. Tetapi yaitu di pinggir jalan.
Bahkan ada juga yaitu sebagian toilet itu yang mohon maaf, tempat buang air kecilnya itu pakai orinoil, yaitu yang terbuka, orinoil, ya. Sehingga ketika laki-laki ingin buang hajat, ya maaf, ini bukan sesuatu yang tabu. Terkadang ketika dia melepas celananya, otomatis bagian belakangnya terlihat. Lah itu kan aurat, nggak boleh. Makanya Bapak Ibu kalau kita masuk ke mall atau ke rest area atau tempat untuk buang hajat, di situ disiapkan orinoil, jangan dipakai deh, jangan. Lebih baik kita masuk kamar mandi saja, kondisi tertutup. Kenapa? Saya akan tunjukkan dalilnya. Nabi itu kalau buang hajat itu sampai pergi ke tempat yang jauh sampai nggak kelihatan orang. Jadi nggak boleh buang hajat itu terlihat oleh orang, nggak boleh. Iya, itu. Mana dalilnya? Ayo dibuka dalilnya. Silakan Abu Dawud nomor 2, Sunan Abu Dawud nomor 2. Sahih Sunan Abu Dawud nomornya nomor 2. Ya, jilid 1, hadis nomor 2 maksud saya. Yaitu kita dengarkan baik-baik, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, bukan sabda Nabi, perkataan sahabat, berarti asar ini, asarus sahabat. Dari sahabat Jabir ibni Abdullah radhiyallahu an, dia berkata, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza aradal baraza intalaqa hatta la yarahu ahadun. Silakan. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bahwa Nabi SAW apabila hendak buang hajat, beliau pergi jauh-jauh sehingga tidak seorang pun melihatnya. Jadi Nabi itu kalau buang hajat pergi jauh sampai tidak ada satupun orang yang lihat. Berarti harus tertutup, menutup diri, jangan sampai terlihat. Nah ini yang pertama, yaitu ketika akan buang hajat, ya. Apalagi kalau toiletnya toilet umum, ya tolong terutama ibu-ibu keluar masuknya ke toilet jangan sampai diketahui oleh laki-laki yang bukan mahram, gitu ya. Makanya Bapak Ibu di dalam Islam ketika kita membangun rumah itu diatur itu. Jangan sampai kamar mandi yang kita buat di dalam rumah kita, orang itu keluar masuk itu diketahui oleh orang lain yang bukan mahram. Jadi kalau bisa ada satu tempat yaitu untuk menutupi kamar mandi tersebut, gitu ya. Jadi lah kita sebagai tamu juga begitu. Ketika kita bertamu itu tidak boleh langsung berhadapan dengan pintu orang tersebut atau berhadapan dengan area ruang tamu dari rumah tersebut. Kenapa? Karena kita tidak tahu, bisa jadi ada wanita yang bukan mahram, ya, keluar dari kamar mandi. Nah, yang seperti itu. Jadi ada aturan main. Dan ini ada pembahasan khusus tentang adab bertamu. Insya Allah lain waktu kita akan sampaikan. Nomor 2 sekarang. Nomor 2. Adab ketika keluar masuk kamar mandi. Nomor 2. Jauhi 3 tempat yang dilaknat. Jauhkan diri kita dari 3 tempat yang dilaknat. Loh, 3 tempat yang dilaknat, iya. Maksudnya yang dilaknat itu tempatnya, bukan. Kita kalau buang hajat di 3 tempat tersebut, maka kita mendapatkan ancaman laknat. Loh, berarti dosa besar dong Ustaz. Iya, sebab dosa itu dikategorikan besar. Sebuah dosa itu dikatakan besar, salah satunya adalah apabila orang yang melakukan perbuatan dosa itu diancam laknat. Termasuk ini, ya. Jadi ada 3 tempat yang mendapatkan ancaman murka, laknat dari Allah. Maka kalau buang hajat jangan di 3 tempat ini. Apa saja itu? Ayo Pak Didik dibantu. Abu Dawudnya, Sunan Abu Dawud, nomor hadisnya, ya, nomor hadisnya adalah yaitu Abu Dawud nomor 26. Abu Dawud nomor 26. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul mala'inat thalathatal baraz fil mawarid wa qari'atit tariq wa dhilli. Silakan. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, dia berkata, ya, Rasulullah SAW bersabda, silakan, peliharalah dirimu terhadap 3 macam tempat buang air yang dilaknat. Pelihara dirimu, jaga dirimu
dari 3 tempat buang air yang dilaknat oleh Allah. Hati-hati ya, jangan sampai buang hajat di 3 tempat ini. Apa saja itu Pak Didi? Silakan. 1, yaitu buang air besar di sumber-sumber air. di sumber-sumber air, mata air, nggak boleh. Ya, sumber-sumber air nggak boleh. Ya, seperti itu. Lalu yang kedua, Di pinggir jalan. di pinggir jalan. Ini tidak diperbolehkan. Loh, banyak loh. Apalagi jalan itu seringkali dijadikan orang untuk berteduh. Terus yang terakhir, Dan di tempat orang bernaung atau berteduh. nah biasanya di halte ya, atau di bawah pohon. Biasanya orang banyak berteduh di bawah pohon itu. Berteduh dari apa? Berteduh dari sengatan matahari dan tetesan air hujan. Maka nggak boleh di situ. Kenapa? Karena bekas dari buang hajat tersebut, baunya, najisnya bisa mengganggu saudara-saudara kita yang lain. Lah, alasan dilaknatnya itu ya gara-gara itu. Karena mendolimi saudara kita yang lain. Karena baunya yang tidak sedap, atau mungkin bekas najisnya yang membuat orang itu menjadi jijik. Itu nggak boleh. Ya, sumber-sumber air. Yang kedua adalah di pinggir jalan, nggak boleh. Yang ketiga di tempat orang berteduh. Biasanya tempat itu dijadikan berteduh. Ya, nggak boleh di situ. Halte gitu ya, atau di bawah pohon gitu ya. Ini tidak diperbolehkan. Hati-hati ini. Ini yang nomor 2. Sekarang kita lanjutkan. Yang nomor 3, Nah, ini yang nomor 3. Yang nomor 3 adalah adab buang hajat ya, keluar masuk kamar mandi. Tidak boleh membawa sesuatu yang bertuliskan nama Allah ya ke dalam kamar mandi. Nggak boleh. Tidak boleh membawa sesuatu yang bertuliskan lafaz-lafaz nama-nama Allah ya ke dalam kamar mandi. Nggak boleh. Misalnya pakai baju atau pakai peci tulisannya la ilaha illallah ya, Muhammad Rasulullah. Nah, itu nggak boleh ya. Saya pernah menjumpai seorang anak muda, yaitu dia memakai baju bertuliskan kalimat tauhid, la ilaha illallah maksudnya. Tulisannya itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, seperti itu. Ternyata dia keluar dari toilet. Ya, seperti itu. Dia tidak sadar rupanya baju yang dia pakai itu. Lalu kemudian saya ingatkan, namanya amar ma'ruf nahi mungkar, ya harus diingatkan. Sekalipun itu sekedar nasihat dan tidak boleh di depan orang banyak. Kita ingatkan. Lupanya dia lupa. Termasuk Bapak Ibu, bukan hanya baju atau pakaian atau topi ya. Bukan hanya itu. Sadar tidak sadar, wallpaper HP kita, di HP kita, wallpapernya gambar Ka'bah dibawa masuk kamar mandi. Itu nggak boleh, kecuali kalau HP-nya dimasukkan ke dalam tas sehingga dia tidak terlihat. Nah, itu lain soal. Ada cincin, saya pernah lihat ada cincin tulisannya Muhammad Rasulullah. Atau ini, sebagian wanita pakai di jilbabnya itu bros. Nah, brosnya itu lafadznya yaitu bagus, yaitu lafadz Muhammad, atau gambarnya Masjidil Aqsa. Itu ada bros tapi itu Masjid Aqsa. Nah, itu. Jadi rupanya dia mungkin pernah ke Aqsa ya, maka dia beli pernak-perniknya. Maka dibawa ke dalam kamar mandi, nggak boleh ya. Sehingga masukkan saja ke dalam tas gitu ya. Baik. Kenapa? Karena ini sebagai bentuk pelecehan dan penghinaan terhadap nama-nama Allah, lafaz-lafaz Allah, tidak diperbolehkan. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Nabi SAW saja, beliau juga tidak mau ya, beliau juga bahkan melarang orang yang menyebut nama-nama Allah di dalam kamar mandi. Misalnya ketika kita berada di dalam kamar mandi, ada orang menyampaikan salam kepada kita. Maka jangan dijawab waalaikumsalam warahmatullah. Karena kita tidak boleh menyebut lafaz seperti itu ya di dalam kamar mandi. Atau misalnya tanpa sadar kita bersin dalam kamar mandi. Lalu
kita tidak tahu kita sebutkan alhamdulillah, nggak boleh. Atau di luar kamar mandi ada orang yang bersin mengucapkan hamdalah, kita refleks dalam kamar mandi mengucapkan yarhamukallah, nggak boleh. Ya, jadi tidak boleh mengatakan lafaz Allah dan seterusnya, membawa nama-nama Allah dalam kamar mandi. Ini tidak diperbolehkan. Baik, kita lihat mana dalilnya, mana dalilnya yang melarang akan hal ini. Dalilnya bisa kita lihat yaitu di dalam hadis riwayat Abu Dawud. Riwayatnya Abu Dawud ya, nomornya 16. Abu Dawud nomor 16. Silakan. Aku ngomong, aku ngomong. 16 dan 17 boleh. Silakan nomor 16. Dari mana itu? Yaitu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Tafadhal. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Ya. suatu ketika ada seorang laki-laki melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam Ya. yang sedang buang air kecil. Lanjut. Kemudian dia memberi salam, namun beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menjawabnya. Terus. Dalam suatu riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertayamum. Ya. Kemudian beliau menjawab salam orang tersebut. Nah, jadi Nabi tidak menjawab sampai beliau bersuci lebih dahulu, ya, minimal tayamum, baru kemudian beliau menjawab. Terus lanjut. Dari Muhajir bin Kunfuz, Ya. bahwa dia pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sedang buang air kecil. Ya. Lalu dia memberi salam kepadanya, namun beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menjawabnya. Nah, Nabi nggak jawab karena ada di dalam kamar mandi, dalam toilet. Lanjut. Sehingga selesai berwudu. Terus. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam minta maaf. Nah, Nabi lo minta maaf kepada orang itu. Nabi minta maaf. Apa kata Nabi? Sebenarnya aku tidak susah menjawab salammu. Hanya saja aku sedang buang hajat, ada di toilet. Lanjut, silakan. Seraya bersabda, Iya. sesungguhnya saya tidak suka menyebut nama Allah Azza wa Jalla kecuali dalam keadaan bersuci. Baik, jadi Nabi yaitu bersuci dulu, keluar dari kamar mandi, lalu menjawab salam orang tersebut. Kita lanjutkan sekarang yang nomor 4. Sunnah keluar dan masuk kamar mandi yang nomor 4 sekarang, yaitu membaca bismillah. Bismillah. Membaca bismillah. Bismillah itu ucapan tasmiyah, beda sama basmalah. Kalau basmalah itu bismillahirrahmanirrahim, itu basmalah. Tetapi kalau hanya bismillah tanpa menyertakan ar-Rahman ar-Rahim, maka itu ucapan tasmiyah, sebutan nama Allah, nggak pakai ar-Rahmanir-Rahim. Banyak loh Bapak Ibu, banyak loh. Nabi itu mengajarkan kepada kita membaca bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Banyak. Contoh saya tunjukkan. Di antaranya ketika keluar rumah, panjenengan kalau keluar rumah baca doa apa itu? Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Loh, enggak pakai ar-Rahman, enggak pakai ar-Rahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Mau tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Loh, tanpa ar-Rahmanir-Rahim. Contoh lagi yang pernah berangkat umrah atau haji, ketika tawaf, memulai tawaf, membaca apa itu? Melambaikan tangan ke Hajar Aswad. Bismillahi Allahu Akbar. Loh, nggak pakai ar-Rahman, nggak pakai ar-Rahim. Contoh lagi, meruqyah orang, meruqyah. Bismillahi arkika, dengan menyebut nama Allah kuruqyah engkau. Itu kan begitu tuntunannya. Termasuk diantaranya Bapak Ibu sekalian, ketika di pertengahan makan, kita lupa di awal makan gak baca bismillah. Ayo bacanya apa itu? Bismillahi awaluhu wa akhiruhu, dengan menyebut nama Allah yang awal dan yang akhir. Loh, seperti itu. Bahkan Bapak Ibu zikir pagi petang. Ayo zikir pagi petang gimana? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Nah, wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi. Enggak pakai ar-Rahman, enggak pakai ar-Rahim. Gitu ya. Termasuk menulis surat bismillah. Nabi dulu menulis surat ke Raja Heraklius, itu beliau menulisnya bismillah, enggak pakai ar-Rahman ar-Rahim. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya
banyak sebenarnya Nabi mengajarkan kita ucapan tasmiyah, ya, ucapan bismillah. Termasuk ini masuk toilet, baca bismillah, dan plus baca doa masuk toilet, yaitu doanya Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Mana ini dalilnya? Dalilnya yaitu kita lihat, ini sayang ini kitabnya ndak saya bawa. Dalilnya di dalam kitab Sahih Jami'us Shaghir. Sahih Jami'us Shaghir. Nomor hadisnya yaitu 3611. Sahih Jami'us Shaghir 3611. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam Sahih Jami'us Shaghir. Riwayatnya adalah riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Begini bunyinya. Saya bacakan ini. 3611, 3611. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sitru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani Adam idza dakhala ahaduhumul khala'a an yaqula bismillah. Oh, enggak pakai ar-Rahman ar-Rahim. Artinya pembatas antara mata jin dan aurat anak Adam. Jadi Allah memberikan pembatas antara matanya jin dengan auratnya anak Adam tatkala seseorang itu masuk ke tempat buang hajatnya adalah ucapan bismillah. Maksudnya begini Bapak Ibu, orang itu kalau mau masuk kamar mandi baca bismillah, maka saat itulah Allah memberikan hijab, siter ini tabir. Sehingga jin itu tidak bisa menikmati aurat kita. Nggak bisa. Kenapa? Karena kita sudah baca bismillah. Mau pakai baju baca bismillah, mau pakai celana baca bismillah. Sehingga jin itu nggak bisa, atau pada saat menanggalkan pakaian, menanggalkan celana, ya, itu baca bismillah. Sehingga jin itu nggak bisa menikmati aurat kita. Ya, oleh karena itu ini penting ini sekali, ya, penting sekali ini ya. Ya, setan tidak akan bisa melihat aurat kita. Termasuk setan itu juga ada setan dari kalangan manusia. Nah, contohnya apa setan dari kalangan manusia? Mereka-mereka yang ingin berbuat maksiat. Nah, seperti pasang kamera di kamar pas, itu ya. Kadang-kadang kita itu tidak sadar pada saat beli baju, tentunya kan kita coba di kamar pas. Nah itu, apakah baju ini kebesaran atau kekecilan. Nah kadang-kadang banyak orang itu syaitan-syaitan dari kalangan manusia menempelkan yaitu kamera, ya, apalagi sekarang canggih-canggih. Wong kamera itu bisa diletakkan di saku, kamera itu bisa ditempelkan di dinding yang kita tidak sadar kalau itu kamera. Nah oleh karena itu maka termasuk ketika kita menginap di sebuah hotel ya, penginapan, maka baca bismillah sehingga Allah akan menjaga kita dari jin, dari setan-setan dari kalangan jin dan setan-setan dari kalangan manusia. Ya. Loh, setan itu berarti ada dua Ustadz ya? Iya, setan itu ada dua Bapak Ibu. Ya, setan itu ada dua. Mana dalilnya? Ayo dibuka Al-Quran. Al-Qurannya dibuka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, yaitu suratnya surat nomor 6 Al-An'am, surat nomor 6 Al-An'am ayatnya 112. Al-An'am surat nomor 6 ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Nah itu ya, silakan, itu poinnya di situ. Tafadhal, silakan. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh. Ya. Yaitu syaitan-syaitan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Tuh, ada syaitan-syaitan dari jenis manusia, ada syaitan-syaitan dari jenis jin. Ya, seperti itu. Makanya kita baca bismillah ini ya, dimanapun pada saat mau melakukan apapun baca bismillah.
Terus ditambah lagi doa. Apa tadi doanya? Saya yakin Bapak Ibu hafal. Doa masuk toilet. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya, mana dalilnya? Ayo buka Sahih Muslim. Atau Sahih Bukhari aja, Sahih Bukhari. Sahih Bukhari. Nomornya 102. Sahih Bukhari nomor 102. Nanti jangan ditutup. Ada nomor yang berdekatan nanti. 102. Sahih Bukhari nomor 102. Kita dengarkan baik-baik, yaitu dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Silakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an mengabarkan, Iya. apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak masuk kamar mandi, beliau membaca Iya. yang artinya, ya Allah, Iya. saya berlindung dengan Engkau dari bahaya kotoran dan dari segala macam yang membahayakan. Iya. Jadi itu diterjemahkan Khubusi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Itu kalau mau tahu arti yang sebenarnya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan setan jantan dan setan betina. Gitu ya. Tetapi Bapak Ibu boleh loh, boleh dibaca baknya itu dimatikan. Jadi jangan dibaca dhamma, dimatikan. Jadi bunyinya begini. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Jadi yang biasanya khubusi di dhamma, ini jangan di dhamma, dimatikan, disukun. Minal khubsi wal khaba'is. Itu artinya lebih bagus itu. Kalau dimatikan baknya, artinya jadi begini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari seluruh makar-makar syaitan. Seluruh makar-makar syaitan. Jadi bukan hanya setan jantan, setan betina, tetapi seluruh perbuatan mungkar yang dimunculkan syaitan yang ingin menggoda kita. Nah, itu lebih bagus. Ya. Jadi silakan panjenengan mana yang mudah bagi panjenengan. Mau dibaca dhamma boleh, mau dimatikan boleh. Kalau dibaca dhamma bunyinya begini. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kalau dibaca sukun, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Baik, sekarang nomor 5. Yaitu adab, ya, keluar masuk kamar mandi. Sunnah ketika keluar masuk kamar mandi. Nomor 5. Dahulukan kaki kiri saat masuk toilet dan kaki kanan ketika keluar dari toilet, tempat buang hajat. Masuk kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Mana dalilnya? Ayo buka Sahih Muslim. Sahih Muslimnya dibuka, nomornya 213. Sahih Muslim nomor 213. Tafadhal Pak Reza, silakan. Muslim 213. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, Rasulullah SAW lebih suka mendahulukan yang kanan dalam segala keadaan. Ya, stop. Nabi SAW lebih suka mendahulukan sebelah kanan dalam segala keadaan. Contohnya apa saja, Pak Reza? Silakan. Seperti memakai terompa, Pakai terompa, pakai sandal kaki kanan. Terus bersisir, bersisir, menyisiri rambut, dimulai dari rambut sebelah kanan. Terus berwudu, berwudu ketika basuh tangan, basuh kaki, itu juga sebelah kanan. Lanjut. dan mandi. Mandi, terutama mandi besar. Mandi besar itu kan sunahnya mengguyurkan tubuh sebelah kanan, termasuk memandikan mayit, memandikan jenazah. Itu dimulai dari sebelah kanan. Oh, itu. Terus baca catatan kakinya Pak Reza, yang bawah. Terkecuali catatan kakinya. Lah ini yang kiri semua ini, kiri semua. Terkecuali membersihkan kemaluan muka belakang. Nah, membersihkan bagian depan belakang kita. Itu kiri, tangan kiri. Yaitu maaf ya, dalam bahasa syar'inya itu, maaf, bagian depan kubul, bagian belakang dubur. Nah, itu tangan kiri, bukan tangan kanan. Lanjut, teruskan. Masuk jamban. Masuk jamban atau toilet, kaki kiri. Ya, ini ketemu dalilnya. Ya, keluarnya baru kaki kanan. Lanjut. Keluar dari masjid. Keluar masjid kaki kiri, berarti masuk masjid kaki kanan. Lanjut. Menyapu
ingus di hidung. Menyapu ingus di hidung, termasuk kotoran yang kering di hidung. Apa itu namanya? Ya. Kerupuk. Ada nggak bahasa Indonesianya upil gitu ya? Nggak ada ya? Ya sudah pakai upil aja ya. Itu lebih mantap ya. Kotoran kering di hidung itu tangan kiri, bukan tangan kanan itu. Lanjut teruskan. Membuka baju, celana, dan sepatu itu kaki kiri semuanya. Mohon maaf, sebelah kiri semuanya. Melepas baju tangan kiri, melepas celana kaki kiri, melepas sepatu kaki kiri. Itu kiri semua. Ketika memakainya baru kanan. Nah, itu ya. Masalah yang seperti ini aja diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya panjenengan kalau wudu itu kan menghirup air ke mulut sama ke hidung, istinsyak itu tangan kanan. Ketika mengeluarkannya istinsyar itu tangan kiri. Ya, kiri. Jadi semua ini diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, nomor 6 sekarang. Nomor 6. Lah ini mulai ini nomor 6. Tidak boleh menghadap kiblat dan membelakangi kiblat ketika buang hajat. Nggak boleh. Tidak boleh menghadap kiblat dan membelakangi kiblat ketika buang hajat. Nggak boleh. Ya, pipis menghadap kiblat atau membelakangi kiblat nggak boleh. Ya. Ini kiblatnya menghadap kemana Pak Ansor? Ke sana ya. Terus kamar mandinya, showernya menghadap kemana? Sini ada showernya ini, nggak ada ya? Nggak ada. Toiletnya, oh ini ya, utara selatan ya, bukan barat timur ya. Ah, boleh ya. Itu. Waduh, saya sudah terlanjur Ustadz. Bagaimana ini Ustadz? Klosetnya itu menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat? Ya miring. Ya. Ya kalau buang hajat miring, ya Cepet, jangan anu ya, atau apa ini berlainan arah, yaitu utara atau selatan. Sebentar, kita lihat dulu dalilnya. Mana dalilnya? Ayo buka Sahih Bukhari nomor 104. Bukhari nomor 104. Bukhari. Tadi tutup. 104. Kita lihat dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata ahadukumul khaita fala yastaqbilil qiblah wala yuwalliha dhahrahu syarriqu aw gharribu." Silakan. Dari Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an mengabarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa isi sabdanya? Silakan. Apabila seseorang di antara kamu buang air besar atau kecil, janganlah menghadap atau membelakangi kiblat. Stop. Apabila kalian buang hajat, jangan menghadap, jangan membelakangi kiblat. Tetapi kata Nabi, menghadaplah ke timur atau ke barat. Loh, menghadaplah ke timur atau ke barat. Sabar. Nabi mengucapkan ini pada saat Nabi ada di kota Madinah. Baca catatan kakinya Pak Didi. Hadis ini diucapkan Nabi SAW waktu beliau berada di Madinah. Sedangkan kalau di Madinah arah kiblatnya menghadap kemana? Di mana Ka'bah berada di sebelah selatan. Jadi panjenengan kalau ke Masjid Nabawi, sholat di Masjid Nabawi, itu arah selatan Ka'bahnya itu. Makanya betul katanya Nabi. Kalau kita ada di Madinah loh ini ya, ada di Madinah nih, posisi ini ada di Madinah, di depan saya ini selatan misalnya, misal ini kita di Madinah. Berarti betul kata Nabi, menghadaplah ke arah barat atau timur. Kata Nabi, jangan menghadap ke arah utara atau selatan, itu di Madinah. Sedangkan kita posisi Ka'bah di Indonesia arahnya arah barat. Arah barat. Selanjut Pak Didi, teruskan. Di mana Ka'bah berada di sebelah selatan. Terus, supaya jangan menghadap atau membelakangi kiblat, yaitu utara atau selatan, itu di Madinah. Lanjut. Nabi menyuruh menghadap ke timur atau ke barat. Terus, untuk Indonesia. Nah ini untuk Indonesia, bagaimana itu? Tentu tidak dapat menghadap ke timur atau ke barat. Gak bisa, karena arah hadap kita, Ka'bah kita, yaitu arahnya ke barat. Lanjut. Karena Ka'bah berada di sebelah barat Indonesia. Berarti kalau gitu untuk di negeri kita, kalau masuk toilet buang hajat,
itu yang benar arah mana dengan mana kalau begitu? tetapi harus menghadap ke utara atau ke selatan. Nah, itu utara atau selatan. Lanjut, teruskan. Larangan ini berlaku bagi orang yang buang air di tempat terbuka tanpa tabir. Nah, tanpa tabir. Kalau ada tabirnya, apalagi toilet dalam rumah kita, ada dindingnya, ada atapnya, maka dalam hal ini nggak berlaku. Nggak berlaku. Jadi kita boleh menghadap kiblat. Boleh. Buang hajat menghadap kiblat, membelakangi kiblat. Kalau tempatnya tertutup. Ada temboknya, ada tabirnya, ada hijabnya, ada ya tertutup lah. Yang tidak boleh itu kalau ladang terbuka. Nah itu nggak boleh. Lahan terbuka nggak boleh. Ini menghadap kiblat. Harus tahu arah kiblatnya di mana. Tapi kalau tertutup maka boleh. Sebentar, meskipun boleh, sekalipun boleh karena tertutup kan boleh. Upayakan tetap jangan menghadap. Kenapa? Upayakan tetap jangan menghadap. Kenapa? Ayo dibuka Pak Didi dalil tambahan. Kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Mana kitabnya? Jilid 1. Aja tuh. Tolong dibuka Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1. Nomornya 151. 151. Nomornya 151. Kita dengarkan. Sekalipun rumah kita kan sudah bertembok, ada dinding. Tadi kan dikatakan kalau lahan terbuka kan tidak boleh. Kalau lahan tertutup kan boleh. Itu kan hadisnya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, sekalipun sudah ada penutupnya, hijabnya, maka upayakan jangan menghadap. Upayakan. Kenapa? Kita dengarkan ini hadisnya. Silakan Pak Didi. 151. 151. Sahih Targhib wa Tarhib dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an ia berkata, Ya. Rasulullah SAW bersabda, Man lam yastaqbilil qiblata wala yastadbirha fil ghaiti kutiba lahu hasanatan wa muhiya anhu sayyi'atan. Silakan. barang siapa tidak menghadap kiblat dan tidak membelakanginya pada saat buang hajat, Maka ditulis satu kebaikan untuknya kasih satu pahala, terus dan dihapus darinya satu keburukan. satu dosanya dihapus. Lah kita kalau ke toilet kan tidak terhitung dalam tiap hari. Itu upayakan, makanya yang sudah terlanjur yaitu klosetnya menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, upayakan tetap jangan menghadap ya. Sekalipun itu sudah ada temboknya, sudah tertutup, upayakan tetap jangan. Karena apa? Karena kita dapat pahala. Dosa kita diampuni oleh Allah. Nah, ini penting. Sekarang kita lanjutkan yaitu yang nomor 7. 7. Jangan berkata-kata di dalam kamar mandi. Jangan berkata-kata. Lah ini malah tidak nyanyi. Ada nggak penyanyi kamar mandi? Oh, jangan. Kecuali kalau kita mengatakan sesuatu itu hanya untuk yang urgent. Misalnya minta diambilkan handuk, gitu ya. Minta apa itu gayung, ya. Atau misalnya apa peralatan mandi. Sekedar, nggak apa-apa. Nasi. Ya, artinya apa? Nggak boleh berlama-lama dalam kamar mandi. Karena kamar mandi ini adalah tempatnya jin, tempatnya syaitan, tempat yang dibenci oleh Allah. Makanya nggak boleh. Lah ini enggak. Kadang-kadang dalam kamar mandi buang hajat sambil baca koran, sambil baca WA. Oh itu. Rokokan. Ya, rokokan. Nah itu yang paling banyak itu ya. Itu ya di kamar mandi. Nggak boleh berlama-lama. Ya. Karena ini tempat yang disukai oleh syaitan, oleh jin. Mana dalilnya? Dalilnya tadi sudah saya bacakan ya. Abu Dawud nomor 16 tadi. Abu Dawud nomor 16 dan 17. Yang tadi Nabi nggak mau menjawab salamnya orang yang menyampaikan salam. Artinya di sini kata para ulama berarti Nabi melarang kita untuk berkata-kata di dalam kamar mandi kecuali seperlunya saja, ya. Baik, itu nomor 7. Nomor 8 sekarang. Nomor 8. Tidak boleh buang air kecil di air yang tidak mengalir. Nggak boleh. Buang air kecil di tempat air yang tidak mengalir. Nggak boleh. Buang hajat di tempat yang tidak, di air yang tidak mengalir. Contohnya seperti di kolam, ya nggak boleh. Kolam pemandian nggak boleh ini, ya pipis di sini.
nggak boleh ya. Bapak Ibu kalau tahu tempat kolam pemandian misalnya di daerah mana, Pacet, nah itu ya, itu kan campur baur ya, dan itu Bapak Ibu sekalian, itu airnya tidak mengalir itu, ya. Sekalipun alasannya mengandung belerang untuk penyakit kulit, waduh ya tambah penyakit tok itu ya. Itu karena kita, apalagi airnya sudah nggak bening lagi, ya. Loh Ustadz kok tahu, diceritai kan gitu ya. Baik, jadi air kolam, bendungan, waduk, ini nggak boleh. Karena tidak mengalir. Kecuali kalau air itu mengalir, ya seperti apa? Sungai, mengalir terus. Jalan, air itu jalan, nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau dia tenang, air itu diam, nggak mengalir, maka nggak boleh. Ya seperti di bendungan atau waduk, ini nggak boleh ya. Baik, mana dalilnya? Dalilnya adalah Sahih Muslim. Nomornya 227 sampai 229. 227 dari sahabat Jabir radhiyallahu an. 227. Ayo. Tafadhal Pak Reza, 227. Silakan. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW. Ya. Beliau melarang orang kencing di air tenang. Nah, Nabi melarang orang kencing di air yang tenang, nggak boleh. Terus. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya ini namanya 228 ini ya, nomor 228. Terus? Katanya, Nabi SAW bersabda, Iya. jangan kamu kencing di air tenang, di mana kamu mandi pula di situ. Nah, nggak boleh kencing di air tenang, di mana banyak orang juga mandi di air itu. Kecuali kalau airnya mengalir terus, ya sungai ini nggak apa-apa. Terus asalkan tempatnya tertutup. Lanjut, terakhir 229 dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, Isinya. janganlah kamu kencing di air tenang yang tidak mengalir. Terus. Di mana kamu mandi pula di situ. Baik, nomor 9 sekarang. Tidak boleh buang air di tempat pemandian, nggak boleh. Pemandian, nggak boleh. Kolam renang, nggak boleh. Ya, kalau laut nggak apa-apa. Iya, ini kolam renang, ya, nggak boleh. Tidak boleh buang air di tempat pemandian. Dalilnya adalah Sahih Muslim nomor 211. Muslim 211. Ayo. Mundur nomornya dari sahabat Abdullah bin Abi Qatadah radhiyallahu an. Silakan. Ya. Silakan. 211. 211. Dari Abdullah bin Abu Qatadah radhiyallahu an dari bapaknya. Ya. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Isi sabdanya. Yang pertama, jangan memegang zakar dengan tangan kanan ketika kencing. Nggak boleh ya. Nggak boleh untuk laki-laki ini. Mohon maaf, memegang farji, maaf zakarnya dengan tangan kanan pada saat pipis. Maaf ini ya, nggak boleh. Lanjut. Jangan cebok dengan tangan kanan. Terus. Jangan bernapas ke dalam bejana waktu minum. Ya. Sudah. Sudah. Oh maaf. Coba Abu Dawud. Dalilnya salah. Dalilnya yang salah. Coba Abu Dawud nomor 27. Abu Dawud nomor 27 coba. Abu Dawud nomor 27 terlewat ini. Abu Dawud nomor 27. Silakan. Coba kasar-kasar. Bukunya rusak. Iya, baca. Dari Abdullah bin Mughafal radhiyallahu an ia berkata. Iya, silakan. Rasulullah SAW bersabda. Isi sabdanya. Janganlah seseorang di antara kalian buang air kecil di tempat pemandiannya. Nah, seperti itu. Itu tadi yang kita bahas itu. Nomor 9. Sekarang nomor 10. 10. Yang ke-10, lah ini fatwa ulama nomor 10. Carilah tempat yang lunak ketika buang air kecil. Carilah tempat yang lunak ketika buang air kecil. Dan menghindari tempat yang padat. Carilah tempat yang lunak ketika buang air kecil. Dan hindari tempat yang padat. Sebagai bentuk kehati-hatian terkena percikan najis. Sebagai bentuk kehati-hatian terkena percikan najis. Begini Bapak Ibu maksudnya. Begini.
Jadi saya sebutkan di sini ya, bahwasannya Rasulullah SAW itu, kata Aisyah radhiyallahu anhuma, beliau itu kalau kencing selalu jongkok. Nabi tidak pernah, mohon maaf, Aisyah tidak pernah melihat Nabi kencing berdiri. Nabi selalu kalau pipis jongkok. Ternyata dalam riwayat yang lain, para sahabat pernah melihat Nabi kencing sambil berdiri di luar rumah. Aisyah lihatnya di dalam rumah. Maka kata para alim ulama, diambil kesimpulan, mana yang afdol, kencing itu jongkok ataukah berdiri? Untuk laki-laki loh ini. Kalau untuk wanita nggak kita bahas. Ini untuk laki-laki ini. Ya. Maka kata para alim ulama, jika permukaan daripada kamar mandi itu keras, seperti porselen, keramik, itu kan keras, maka sebaiknya jongkok, karena menghindari percikan najis. Kalau dikena di celana, pakaian, maka najis. Dipakai sholat kita tidak sah, karena kita bawa najis. Maka sebaiknya jongkok atau duduk kloset, duduk. Tetapi kalau permukaannya itu lunak, seperti tanah, itu ya, pasir, lunak ya, maka boleh sambil berdiri. Ustadz, gimana Ustadz ya, saya biasa itu kalau di kamar mandi pipis itu berdiri. Kalau Anda bisa meyakinkan diri Anda tidak terkena percikan najis, nggak apa-apa. Ya, makanya mungkin sebelum pipis celananya mungkin diangkat ke atas atau mungkin dilepas supaya tidak kena percikan. Setelah itu kakinya dicuci, barangkali terkena percikan. Ya, ini maka nggak apa-apa. Yang penting kita yakin tidak terkena percikan najis. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu nomor 10 ya. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya, Ustadz yang afdol untuk laki-laki apa? Kalau pipis ya jongkok, itu yang afdol. Ya, tapi bukan berarti tidak boleh. Boleh kencing sambil berdiri, boleh. Lari boleh. Asalkan terhindar dari najis. Nomor 11. Kencing berlari lo boleh. Tidak boleh memegang dengan tangan kanan. Jangan memegang dengan tangan kanan ketika membersihkan, mohon maaf, kemaluan, farji. Nggak boleh dengan tangan kanan. Ya, berarti yang dibenarkan itu dengan tangan kiri. Tidak boleh memegang kemaluan dengan tangan kanan. Nggak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Mana dalilnya? Dalil. Silakan tadi diulang lagi dalilnya. Sahih Muslim nomor 211. Yang tadi dibaca Pak Didi tadi. Muslim 211. Dari Abdullah bin Abi Qatadah. Yang tadi salah dalil tadi. Ya, silakan dibaca 211. Dari Abdullah bin Abu Qatadah radhiyallahu an, dari bapaknya. Ya. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa isi sabdanya? Jangan memegang zakar dengan tangan kanan ketika kencing. Stop sampai di situ. Jangan memegang zakar dengan tangan kanan pada saat kencing, pada saat buang air kecil ataupun buang air besar. Sebab Nabi SAW tadi melarang itu. Nomor 12 sekarang. Membaca ghufranaka. Ghufranaka ketika keluar dari toilet. Ghufranaka. Gampang kan doa keluar toilet. Ghufranaka. Apa artinya ghufranaka? Kami mengharap ampunanmu ya Allah. Ghufranaka itu artinya kami mengharap ampunanmu. Abu Dawud 30. Membaca ghufranaka ketika keluar dari tempat buang hajat. Mana dalilnya? Dalilnya yaitu disebutkan Abu Dawud. Di dalam Abu Dawud 30. hadis Abu Dawud nomor 30. Silakan. Abu Dawud nomor 30 dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila keluar dari WC atau kakus, beliau mengucapkan ghufranaka. Ya, artinya kami, aku memohon ampun kepadamu. baik, ghufranaka, kami mengharap ampunanmu. Atau aku mengharap ampunanmu. 13 yaitu ya 13 bersungguh-sungguh menghilangkan najis setelah buang hajat.
Iya, tolong bersungguh-sungguh. Jangan diremehkan masalah najis ini. Jangan diremehkan. Bersungguh-sungguh menghilangkan najis setelah buang hajat. Ya. Maksudnya bersungguh-sungguh gimana Ustaz? Dibersihkan betul. Sebab apa? Mohon maaf ini ya, mohon maaf. Malaikat itu nggak mau masuk rumah kalau di rumah itu ada bau pesing, bau najis. Nggak mau masuk. Mana dalilnya? Coba dibuka Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 153 coba. 153 atau 155? 153 coba. 153. Oh iya, 53. Coba 153. Kalimat terjemahnya dulu coba dibaca dari awal, coba. Air kencing. Iya, betul. Air kencing jangan dikumpulkan di bejana. Betul. Ya, 153. Ayo dibaca. Dari Bakar bin Ma'is radhiyallahu an ia berkata, Ya. aku mendengar Abdullah bin Yazid menyampaikan hadis dari Nabi SAW. Beliau bersabda, Isinya air kencing jangan dikumpulkan di bejana di dalam rumah, terus. karena malaikat tidak masuk rumah yang ada kencing yang dikumpulkan di dalamnya. Maksudnya dikumpulkan itu menggenang sampai mengering. Terus kemudian bau, yaitu tidak sedap. Entah itu di kamar mandi, entah itu mungkin di ruang tamu, atau di kursi kita, dan seterusnya. Harus bersih dari najis. Jangan sampai malaikat nggak mau masuk. Apalagi mereka yang tidak memperhatikan ini, kencing di jalanan, nggak pakai air, nggak pakai apa, langsung kemudian pakai celananya. Ya Allah, ini ancamannya keras loh ini. Ancamannya keras. Azab kubur ancamannya. Mana dalilnya? Ancamannya azab kubur. Gara-gara kencing ini. Diazab dalam kubur. Coba dibuka, yaitu Sahih Muslim. Sahih Muslimnya dibuka. Ya. Nomor hadisnya. Ya. Di dalam hadis riwayat Muslim. Nomor hadisnya 239. 239. Coba kita lihat. Muslim 239. Baca. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, pada suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat dekat dua buah kuburan. Baik, Nabi melewati dua kuburan. Lanjut. Lalu beliau bersabda, Silakan. tahukah kamu bahwa kedua orang yang berada dalam kuburan ini sedang disiksa karena kesalahannya yang berat? Baik, tahukah kamu dua orang yang ada di dalam kubur ini sedang diazab oleh Allah dengan azab yang sangat keras. Hadani rajulani yu'adzabani fi quburihima, ya, azaban syadidan fi dzambin hayyin. Silakan. Yang satu kerjanya tukang fitnah. Nah, Sehingga menimbulkan permusuhan di mana-mana. ya terus? Yang satu lagi tidak cebok sesudah kencing. Yang satu nggak pernah cebok sesudah kencing. Artinya dia meremehkan masalah najis, nggak paham. Apalagi hadas, ya. Bapak Ibu sekalian, ada beda ya antara hadas dengan najis. Kalau hadas itu ada kaitannya dengan keadaan tubuh kita, sesuatu yang keluar di tubuh kita, itu hadas. Ya, keadaan kita. Sedangkan kalau najis itu kaitannya dengan benda atau zat. Jadi hadas itu kan dibagi dua, ada hadas besar, ada hadas kecil. Hadas besar itu bisa hilang kecuali dengan mandi. Hadas besar itu bisa hilang dengan mandi. Contohnya orang habis junub, ya habis jima, nah itu kan mandi itu. Maka itu hadas besar. Dalam kondisi junub itu mandi besar, hadas itu hadas besar. Ada hadas kecil seperti apa? Sesuatu yang keluar dari tubuh kita tapi nggak perlu mandi, cukup dengan wudhu. Contohnya buang angin, kentut, nah itu pipis, lah itu hadas kecil itu. Ya. Sedangkan kalau najis beda, najis itu bendanya, zatnya. Seperti apa ini? Muntahan, itu najis itu. Ada najis berat, darah anjing, darah babi, daging babi, itu kalau kena kita pegang, najis berat itu. Termasuk air liur anjing, itu najis berat, harus dicuci 7 kali. Salah satunya adalah dengan tanah, ya seperti itu. Kemarin ada yang tanya, Ustadz, kalau kena air liurnya anjing, itu najis berat. Lah kalau misalnya saya pegang cuman bulunya Ustadz, bukan mulutnya, bulunya, maka saya mengikuti pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya tetap najis berat. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan anjing itu menjilati tubuhnya. Nah, itu masalahnya. Anjing kan suka menjilati tubuhnya. Nah, ya sama saja itu ya.
makanya najis berat. Ada najis tengah-tengah, ada najis itu najis ringan. Oh, itu ada. Baik, ini seputar tambahan aja ya. Baik, jadi jangan meremehkan. Jadi kalau pipis tolong betul-betul dibersihkan. Ya, bersih, tuntas. Ya. Sekarang yang nomor berapa? 14 ya. 14. Ternyata hanya 14 saja, bukan 15 ya. Karena sebagian materi sudah saya sebutkan di awal. Tuntas ini materi terakhir. Jadi tiap kali kita ketemu satu sunnah gitu ya. Jadi biar tuntas. Yang ke-14 adalah, nah ini perlu ini saya sampaikan. Karena apa? Karena berseliweran di media sosial, terutama di YouTube ya, beberapa media sosial. Apa itu? Nomor 15 ini hadis-hadis doif. Mohon maaf, 14. Hadis-hadis doif yang menyebutkan cara tertentu ketika buang hajat. Saya tunjukkan. Hadis-hadis doif, hadis-hadis yang lemah, palsu bahkan palsu, yang menyebutkan tentang tata cara ketika buang hajat, cara tertentu ketika buang hajat, cara tertentu ketika kencing. Ini batil semuanya ini. Ternyata ini anehnya di YouTube ada. Ini apa itu? Maaf, ini nggak usah ditiru ya. Ini adalah riwayatnya riwayat palsu. Hadis riwayat Facebook. Anda berantai ini. Hadis riwayat WA. Ya. Hadis riwayat YouTube. Ini nggak benar ini. Apa itu? Satu. Hanya ini ada di YouTube ini. Saya sempat beberapa kali saya lihat ini. Bahkan yang mengatakan itu seorang kiai, ya, seorang ulama, kiai. Bahkan ada juga seorang habib, ya. Ini habib. Kita lihat apa itu? Satu. Duduk dengan posisi jongkok, kaki kiri diduduki, ya, kaki kiri diduduki tumitnya. Sementara kaki kanan ditegakkan. Jadi yang kiri ditekuk, ya kiri ditekuk, yang kanan itu ditegakkan. Ya kurang lebih seperti ini. Dia mencontohkan. Jadi kalau pipis seperti ini katanya. Cara seperti ini tidak pernah diajarkan oleh Rasul. Tetapi ini anehnya di media sosial ditunjukkan. Ya, nggak boleh ini. Ya. Padahal itu benar, Pak Didi. Padahal itu adalah tata cara makannya Rasul. Nabi kalau makan seperti itu, makan berjamaah. Jadi Nabi kalau makan itu seperti tadi, ya, kirinya diduduki, yang kanan ditegakkan. Ini makannya Nabi, bukan cara buang hajat seperti ini. Kebalik ini ya. Wow. Baik. Terus yang kedua, ada lagi yang seliweran di YouTube itu. Mohon maaf karena ilmu harus saya sampaikan untuk mengcounter supaya panjenengan tidak termakan isu, tidak kena syubhat. Makanya nuntut ilmu itu hati-hati. Harus sumbernya langsung. Ya harus ada dalilnya. Apa itu yang kedua? Maaf. Menggerak-gerakkan kemaluan alias sambil disentil-sentil. Nah perlu. Ya. Lah kalau wanita piye terusan? Ya, nggak perlu. Ya. Jadi nggak ada ini menggerak-gerakkan kemaluan sambil disentil-sentil. Oh, nggak ada, nggak diajarkan sama Nabi. Setelah buang air kecil. Ya, setelah buang air kecil digerak-gerakkan. Ya, itu nggak boleh. Nggak ada tuntunannya. Yang nomor 3, mengurut dan berdehem saat kencing. Jadi diurut dan berdehem. Maksudnya supaya tuntas itu loh. Saya yakin ini maksudnya itu unsur kehati-hatian. Tetapi unsur kehati-hatiannya tidak bersumber contoh dari Nabi SAW. Nah itu ya. Saya yakin ini maksudnya supaya najisnya tuntas. Ya, nggak ada yang sampai ngerembes di celana. Maksudnya begitu maksudnya, saya tahu. Tetapi ini tidak bersumber dari riwayat yang sahih. Terus kemudian yang terakhir yang ada di beberapa media sosial itu dan perlu saya sampaikan adalah yaitu ketika buang hajat sambil memakai sandal dan penutup kepala, pakai peci. Ya pakai sandal dan penutup kepala. Kalau pakai sandal, oke lah supaya kaki kita tidak terkena najis, meskipun tidak ada dalilnya untuk kebersihan, nggak apa-apa, boleh. Tetapi yang ini penutup kepala, tapi jangan katakan memakai sandal itu hadis Nabi ya, itu jangan. Karena apa? Karena ini memang tidak ada riwayatnya, ya. Hanya untuk kebersihan kita, nggak apa-apa. Karena memang tidak ada perintah, tidak ada larangan soalnya.
Wallahu a'lam bishawab. Maka berhati-hatilah dari hal-hal yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Tuntas sudah materi kita pada pagi hari ini tentang sunnah ketika keluar dan masuk kamar mandi. Insya Allah untuk berikutnya kita akan masuk sunnah yang nomor 3. Ya, sunnah yang nomor 3 tentang apa? Sunnah dalam berwudu. Sunnah dalam berwudu. Bagaimana tata caranya wudu Nabi SAW. Baik, demikian. Barangkali di antara jamaah ada yang mau bertanya, silakan. Baik, kalau tidak ada, kita tutup dengan kafaratul majelis. Ada? Baik, tidak ada ya. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Semoga Allah meridhoi amal ibadah kita. Amin. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HAD Channel Indonesia.